Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Yani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah Kayaknya seger banget ya. baik. Waduh tadi minum kopi Bu. Iya, iya. Karena seharian tadi banyak pertemuan Bu, Iya, iya, sehingga iya. agak-agak letih. Tapi tadi alhamdulillah sih minum kopi agak segeran Bu. Iya. Semangat. Insya Allah. Kemarin menghubungi saya ya, katanya ada yang mau cerita-cerita gitu. Gimana? Ini kebetulan ada waktu, monggo. Mungkin 15 menit kali ya, cukup ya. Ya, gini Bu, apa ya? Saya tuh kemarin ceritanya ditelepon sama beberapa wali murid, Bu, tentang sedikit untuk masukan untuk pembelajaran nih, Ya. di mana mungkin waktu pas anak-anak prakerin atau yang lagi PKL itu kok mereka itu waktu pas kita mau melakukan PAT katanya banyak materi yang belum mereka tahu atau belum sampaikan gitu. Iya, iya. Karena di luar kota Ya, kali ya. Maksudnya nggak di sekolah kali ya. ya mungkin Ya. seperti itu. Iya, iya. Terus? Akhirnya ya saya sih pengennya juga apa ya dari barangkali dari sekolah atau dari teman-teman sendiri barangkali ada yang mungkin disampaikan caranya gimana agar mereka itu kalau misalnya nanti ke depannya itu mereka itu bisa mendapatkan materi ataupun mungkin kisi-kisi ataupun mungkin apa job sheet atau apalah ya untuk mereka itu bekal untuk PAT. Betul, betul. Itu Atau banyak penilaian akhir. yang mengeluhkan itu. Banyak yang Ya, mengeluhkan atau kalau sementara sih masih yang saya dengar hanya baru 1-2, tapi itu sih kebetulan dari orang tua murid, Bu. Makanya bagaimana iya, untuk iya. melakukan solusi ini agar nanti di masa yang akan datang itu kalau misalnya ada prakerin atau PKL itu bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Pada saat itu Ibu menceritanya gimana sama wali murid itu pada saat Oh, bertanya itu tanggapannya sebetul gitu. tanggapannya kebetulan waktu itu saya mengatakan kan karena kan prakerin itu kan di luar sekolah. Kemudian Hmm. solusinya kebetulan kita ada e-learning Ya, SMK. ya. Nah, e-learning Hmm, SMK itu kita buka itu setiap saat bisa boleh sehingga anak itu ya. bisa mengakses tidak Hmm, hanya di jam-jam tertentu jam sekolah, tapi hmm, ketika anak itu di luar daripada jam prakerin, misalnya di dunia ya, industri, ya. maka mereka itu bisa mengakses LMS atau e-learning tersebut yang berupa materi-materi atau mungkin berupa video-video atau mungkin berupa apa namanya PowerPoint itu mereka bisa dipelajari di luar daripada mereka prakerin, Bu. Saya Ya, katakan begitu pada jadi mereka. tetap tetap dapat materi ya. Ya Jadi betul, betul, betul. betul. Mm-mm. Terus dari solusi itu apa namanya sudah diinformasikan ke guru-guru barangkali? Kalau untuk Artinya nah itu sih artinya belum. dari gimana? Untuk menyampaikan saya ke guru-guru keluhan dari Ya. beberapa dari wali murid, Mm-mm. sebenarnya sih pengen kita sharing untuk ke Bapak Ibu guru, artinya agar ini tuh tidak dipahamkan, maksudnya Betul. dipahamkan kepada semua wali murid yang terutama bagi anak-anak yang mau prakerin, sehingga tidak hanya 1-2 wali murid yang tahu, tapi semua harus tahu. Semuanya. Pengennya Betul, seperti betul. itu, tapi Ya, ya. sementara sih
kita belum ada waktu, Bu. Mudah-mudahan nanti, Betul. iya, mudah-mudahan nanti sebelum ajaran baru kita sudah ada apa namanya sharing atau dikumpulkan wali murid, kemudian kita sampaikan sehingga tidak terjadi keluhan seperti itu lagi, Bu. Itu untuk e-learning itu berarti sebetulnya sudah pernah dilaksanakan, artinya sudah dilaksanakan ya, Bu? Untuk yang e-learning itu kan sudah dilaksanakan ya. Sudah dilaksanakan. Iya, Hanya sudah mungkin nggak semua siswa mengakses kali ya, atau mungkin malas gitu ya. Betul, itu yang mungkin harus ditanamkan sama anak, bahwa anak itu kan kadang-kadang ketika prakerin itu, ya saya kan nggak mau belajar gitu ya. Jadi kalau saya prakerin ya sudahlah prakerin aja, nggak mau melihat materi-materi yang mungkin ada di LMS atau di e-learningnya SMK Muhammadiyah Slawi, sehingga mereka lupa untuk apa namanya belajar di e-learning tersebut, sehingga ketika ada penilaian, ketika ditanya anaknya bingung sama orang tuanya, lah kamu kok nggak belajar? Iya, kok kamu nggak belajar seperti itu? Nah, saya nggak dikasih materi, padahal materi tersebut sudah ada di LMS gitu, udah ada di e-learning secara online gitu. Iya, sebetulnya apa yang tadi disampaikan sama Bu Rita sebagai jawaban ke wali murid itu sudah tepat ya, sudah bagus. Artinya sudah memberikan gambaran, ini loh yang kami lakukan dari guru-guru, dari sekolah, supaya anak didiknya, supaya peserta didiknya, supaya anaknya panjenengan bisa tetap mengakses pelajaran. Betul, betul, betul. Dan itu barangkali perlu disosialisasikan kembali ke Dewan Guru, supaya mereka lebih intens untuk mengawasi anak-anaknya, mengawasi murid-muridnya terkait dengan pelajarannya ya Bu ya. Supaya, oh ini mengakses, ini enggak, dikasih tugas kerjakan atau tidak, seperti itu. Ya, mungkin peran di sini adalah bukan hanya guru, tapi wali kelas. Kemudian kita menginformasikan juga ke orang tua, sehingga kalau misalnya orang tua itu tidak tahu ketika bertanya, ya kemudian mereka paling tidak itu gedak-gedak juga. Gedak-gedak bahasanya apa, Bu? Artinya menegur lah ya, menegur kepada mereka untuk mereka itu tetap belajar dengan sistem online. Kalaupun misalnya tidak bisa, kita sebagai guru 24 jam untuk melayani mereka, khususnya untuk apapun yang mereka kurang mengerti dalam pembelajaran, it's okay, kita akan ready lah, misalnya seperti itu sih. Betul. Yap. Itu sebetulnya sudah solusi yang cukup bagus untuk jawaban untuk pertanyaan di wali murid, dan ini mungkin perlu direalisasikan kembali ya Bu ya. Kalau saya setuju sekali dengan jawaban Ibu, Bu Rita, kemudian nanti lebih intens ke guru sama sosialisasi ke anak, kemudian juga pemberitahuan ke wali murid ya, bahwa kita melepas anak-anak prakerin tapi juga tetap mengawal mereka dengan pembelajaran jarak jauh begitu. Betul. Nanti insya Allah sebelum kita agendakan ketika anak itu mau PKL atau mau prakerin di dunia industri, kita akan mengundang dahulu untuk nama orang tua, kemudian kita memberikan pengertian kepada mereka atau beliau-beliau bahwa prakerin itu walaupun bekerja atau magang atau mungkin di dunia industri tidak hilang dengan yang namanya pembelajaran, tetap mendapatkan haknya sebagai siswanya, tetapi memang metodenya yang berbeda, yaitu tidak menggunakan tatap muka atau luring, tapi kita memberikannya secara online. Bisa diakses kapan saja, seperti itu. Berarti tetap semangat ya Bu ya, tetap semangat, tetap optimis, kemudian berusaha semaksimal mungkin melayani siswa, melayani orang tua, pelayanan prima untuk sekolah Ibu. Begitu? Cukup atau masih ada lagi yang mau disampaikan? Lain waktu nanti kita bisa bincang-bincang. Bisa dilanjutkan lagi ya Bu ya? Iya, tetap semangat, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Baik, terima kasih Bu Rita untuk ceritanya, mudah-mudahan sangat membantu. Terima kasih Bu Yani. Iya, sami-sami.